adanya sosialisasi tentang menjaga kebersihan lingkungan kampus. Mas, itu perlu nggak sih adanya sosialisasi tentang lingkungan? Perlu sih sosialisasi, dikarenakan masih banyak orang yang tidak taat membuang sampah pada tempatnya. Jadinya ya saya harapkan sih di sini aja kan belum ada tempat sampah ya. Saya mohon ya kedepannya disediain tempat sampah, dikarenakan banyak mahasiswa-mahasiswa yang bawa makanan dari luar, minuman dari luar, ketika mau buang sampah itu tidak ada. Jadinya buang sampahnya di mana? Iya, jadinya menyebabkan kotor, terus ya nggak ramah lingkungan. Tidaknya Mas? Ada tambahan sih, jadinya kita harus sadar juga. Sesuai ya. Iya. Walaupun ada tong sampah tempat sampah, tapi kita yang bawa juga kan percuma ya. Iya, jadinya saling mengingatkan. Dan makasih ya Mas. Apa deh? Namanya siapa dengan siapa? Saya Irfan. Izin wawancarai salah satu mahasiswa di kampus, ingin bertanya mengenai fasilitas di kampus. Bagaimana tanggapan Anda tentang fasilitas dan kebersihan yang ada di kampus? Apakah ada saran atau pendapat yang ingin Anda sampaikan mengenai fasilitas dan kebersihan di kampus? Banyak amat. Terkait fasilitas kebersihan ya. Menurut saya sih secara fasilitas ini menurut saya agak sedikit kurang. Pertama, dengan area yang seluas ini untuk sarananya untuk tempat sampahnya ya masih jarang kita temuin ya. Jadi mungkin kita masih sering lihat sampah berserakan di mana-mana ya. Terutama mungkin di kelas juga kita nggak punya yang namanya tempat sampah ya. Jadi kadang saya masih Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahidatul Nabila dari kelas TI 23I. Di sini saya akan berpendapat mengenai tentang lingkungan sekitar atau pentingkah sosialisasi di lingkungan sekitar. Menurut saya itu sangat penting karena satu, itu adalah kegiatan yang positif. Kedua, agar masyarakat lebih aware terhadap lingkungannya agar tidak membuang sampah sembarangan, karena masih banyak masyarakat atau anak kecil yang kurang edukasi mengenai sampah atau mengenai tentang lingkungannya. Jadi itu sangat penting diedukasi sejak dini gitu, agar mereka tahu kalau satu sampah yang mereka buang sembarangan itu bisa terurainya itu sangat lama, dan makin kelamaan gitu, makin beberapa orang masih sering membuang sampah sembarangan, itu akan penumpukan sampah dan itu totalnya sangat lama. Dan di Indonesia ini masih banyak masyarakat yang tidak aware, apalagi membuang sampah di sungai atau di kali, dan itu akan menyebabkan banjir. Dan solusinya adalah salah satunya masyarakat sekitar membawa tempat belanja sendiri dari rumah, kayak paper bag yang berbahan kain, karena itu bisa digunakan beberapa kali, bahkan 10 kali, dan mungkin bisa lebih, dan itu lebih efisien dibandingkan kita harus membeli kantong kresek dan itu 1 kali digunakan. Selain itu, mahasiswa atau masyarakat sekitar membeli minuman di luar itu menggunakan atau membawa botol minum, karena masih banyak masyarakat sekitar itu beli botol beli minuman, dan itu kan masih kayak pakai plastik gitu, botol plastik di situ.
karena selain menyebabkan banjir juga, kalau di sekitar kampus itu kan membuat lingkungan belajar kita kurang nyaman ya kalau misalkan ada sampah. Dan pentingnya tong sampah atau tempat sampah di sekitar kampus itu sangat penting. Jadi agar mahasiswa itu, kadang mahasiswa atau kayak anak sekolah gitu, di tempat sekolah atau enggak tempat bermainnya gitu, karena tempat sampahnya itu sedikit dan jauh, pasti kebanyakan orang itu kayak menunda sampahnya mereka, dan akhirnya kelupaan dan akhirnya tertinggal di situ. Jadi segitu aja masukan dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya mengenai fasilitas dan kebersihan lingkungan kampus di UBP ini masih kurang. Seperti contohnya fasilitas di ruang kelas, yaitu seperti proyektor dan kursi yang rusak. Itu mengakibatkan kita kurang nyaman saat melakukan pembelajaran. Untuk fasilitas kebersihannya, kurangnya tersedia tempat pembuangan sampah, terutama di gedung A. Dan di toilet juga itu sering menimbulkan bau yang tidak sedap, terus juga kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Damar Skijanto. Saya dari TI23I, Fakultas Teknik Industri. Jadi di sini saya akan memberikan pendapat mengenai kebersihan lingkungan pada lingkungan kampus, rumah dan badan. Itu biasa dilakukan dengan cara apa? Jadi yang pertama dulu ya, ke badan. Yang badan itu dengan cara menjaganya, kita biasa dengan mandi yang teratur, itu minimal 2 kali atau 3 kali sehari, agar terhindar dari bakteri, dengan cara mandi yang bersih, tidak terburu-buru. Yang kedua itu dengan cara kita menyikat gigi atau dengan cara kita menyikat gigi. Itu manfaatnya agar nafas kita lebih wangi atau lebih segar gitu, dan juga terhindar dari kotoran yang ada pada mulut dan juga pada gigi. Yang ketiga itu dengan cara kita masih banyak kan teman-teman ya, dengan cara kita memakai pakaian bersih, itu ganti dan cuci pakaian secara teratur agar menghindari bakteri yang ada pada pakaian tersebut atau pada tubuh. Dan yang terakhir itu mencuci tangan sebelum makan. Itu yang paling utama. Mencuci tangan setelah ada aktivitas di luar, itu dengan cara teratur, dengan cara yang benar. Yang kedua itu dengan cara bukan dengan cara kebersihan rumah, itu membersihkan rumah secara berskala atau dengan cara menyapu, mengelap, mengepel dengan jangkauan yang luas atau dengan secara rutin. Kita itu harus melakukan tersebut. Yang kedua ini membuang sampah pada tempatnya, itu sangat simpel, dengan cara memisahkan sampah yang organik dan anorganik. Yang ketiga ventilasi udara. Yang keempat membersihkan kamar mandi dan dapur, itu agar ketika kita mandi atau ketika kita masak itu kita itu bisa nyaman ketika kita melakukan masak atau ketika kita mandi.
Dan yang keempat itu dan yang terakhir ini menjaga kebersihan tempat tidur. Jadi itu dengan cara cuci dan ganti spray setiap berapa kali? Seminggu sekali lah minimal. Itu agar kita nyaman dan tidurnya nyenyak. Itu yang rumah. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan kampus. Jadi membuang sampah pada tempatnya seperti yang tadi, digunakan pemisahan tempat sampah yang anorganik dan organik. Dan yang kedua itu mengikuti gotong royong yang ada pada kampus, ikut serta dalam kegiatan gotong royong dalam rangka membersihkan lingkungan kampus. Yang ketiga itu menjaga kebersihan fasilitas umum pada kampus, seperti toilet dan kantin dengan bersih dan tertib. Yang keempat itu menanam dan merawat tanaman. Merawat dan menanam tanaman ini dengan cara kita mengikuti partisipasi dalam kegiatan rangka tersebut untuk penghijauan kampus. Tujuannya itu salah satunya. Dan yang kelima, edukasi dan kesadaran lingkungan. Dan yang keenam itu mengurangi sampah plastik atau mengurangi penggunaan plastik. Jadi dengan cara membawa tas tote bag itu dalam ketika kita belanja agar mengurangi sampah plastik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.